lonceng berdentang, menyambut malam riang. Ding dong, marilah dengar, malaikat bergembira. Ding dong, gloria, Hosanna in excelsis. Gloria, Hosanna in excelsis. Ding dong, lonceng bergema, membawa kabar mulia. Nyanyi dan bersorak serta, telah lahir Kristus Raja. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Gloria, Hosanna in excelsis. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Gloria, Hosanna in excelsis. Sorak memuji dengan malaikat surga. Ding dong, lonceng berbunyi, damai turun ke dunia. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Gloria, Hosanna in excelsis. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Gloria, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita jumpa lagi di kebaktian doa ICLA. Bersyukur malam hari ini kita masih dapat bersekutu. Itu semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Apapun pergumulan Bapak Ibu saat ini yang kita semua alami, kita percaya bahwa Allah merancangkan hari depan kita yang indah. Mari kita mengawali kebaktian doa ini dengan tenangkan diri, siapkan hati, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita malam hari ini. Terambil dari Mazmur 118 ayatnya yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tetap berdiri, kita akan menaikkan pujian kita yang mempersiapkan hati kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Penuhkanlah bejanaku. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku
rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, betul apa yang seperti lagu ini kami pujikan. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami, untuk kami menjadi haus akan firman-Mu. Kami ingin belajar firman-Mu, karena di dalam firman-Mu ada kata-kata Engkau yang menuntun hidup setiap kami menjadi benar. Ya Tuhan, kami menyerahkan persekutuan doa malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan hadir dan persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman Tuhan, sehingga kami sekalian boleh mengerti akan isi hati Tuhan yang terkandung di dalam firman, dan kami dapat diberikan tuntunan kekuatan untuk melakukannya di kehidupan kami setiap hari. Ampuni segala dosa-dosa kami, layakkan dan kuduskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada malam hari ini kita telah sampai pada kebaktian doa Rabu yang terakhir di sepanjang tahun ini. Tak terasa sepanjang tahun ini telah kita lewati. Ada begitu banyak hal yang terjadi selama 2 tahun ini di tengah pandemi yang masih belum selesai ini Saudara.
Ada banyak sekali hal yang terjadi di dalam keluarga kita, pekerjaan kita, dan juga dunia. Namun kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang senantiasa mengasihi kita. Dia ada bersama dengan kita di dalam waktu apapun. Sehingga kita sampai pada akhir tahun ini, kita bisa melewati itu semua. Saudara bayangkan kalau kita melewati ini, saudara, tanpa dengan Tuhan. Kita pasti akan begitu kesulitan menghadapi dunia ini. Saudara, ketika kita mengakhiri tahun ini, kita ingat pada awal tahun kita juga memulai bersama dengan Tuhan. Dan kita juga rindu mengakhirinya bersama dengan Tuhan, dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Maka dari itu, saudara, tema pada hari ini berjudul akan Jangan Lupa Tuhan. Dan kita akan membaca bersama-sama, saudara, dari ayat renungan pada malam hari ini dari Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-9. Saudara, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotinya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kau berkati ya Tuhan setiap kami yang mendengar. Kau berkati ya Tuhan firman Tuhan yang kami dengarkan dalam Rabu ini, agar sekali lagi boleh menguatkan iman kami, dan kami tidak mau melupakan Tuhan karena sungguh begitu baik karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di Amerika ini ada banyak sekali tempat-tempat yang begitu indah. Contohnya saja ada National Park yang ada di layar ini, saudara. Nah, saya tidak tahu, saudara, ada berapa banyak dari saudara yang pernah berliburan di salah satu tempat ini. Atau juga mungkin saudara dalam sepanjang mungkin mau menjelang tahun baru ini, saudara ada yang rencana juga yang pergi ke sana. Nah, saudara, saya yakin percaya mungkin ya setidaknya salah satu dari National Park ini mungkin saudara pernah pergi, atau saudara pergi sendiri atau bersama dengan teman saudara atau dengan keluarga. Nah, saudara, coba bayangin, saudara, ketika saudara berada di tempat itu, saudara melihat ciptaan Tuhan yang begitu indah. Lihat gunung-gunung, lihat laut, lihat bintang. Ketika malam lihat bulan, bintang ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kita melihat, saudara, ciptaan Tuhan itu luar biasa sekali, bukan? Dengan begitu besar, luasnya yang Tuhan ciptakan, begitu indah. Saudara, kalau kita berada di sana, ya, berada mungkin di National Park itu, kita seakan-akan tuh terasa begitu kecil sekali dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang begitu besar dan indah ini. Saudara, saudara ya, ini saya mungkin baru tidak lama di Amerika, mungkin saudara lebih lama. Saya tiba di Amerika ini, saudara, saya terkagum-kagum dengan melihat pohon. Nah, mungkin saudara bingung, kok lihat pohon aja terkagum-kagum. Betul, saudara, saya terkagum-kagum. Saya baru tahu, saudara, ternyata di sini tuh pohon itu bisa berubah warnanya. Daunnya maksud saya, saudara. Tidak hanya hijau saja. Daun itu bisa berubah, bisa menjadi kuning, bisa merah, ada yang ungu, ada yang rontok habis karena perubahan musim. Tadi saya pikir mungkin ada beberapa pohon, saya pikir, wah ini kasihan sekali, pohonnya sudah mati, tidak ada
tidak ada lagi bunganya, tidak ada lagi daunnya. Tetapi ketika mungkin musim spring, langsung bunga-bunga itu bermekaran, daunnya tumbuh lagi. Dan setiap musim itu berganti, ada perubahan-perubahan daun, perubahan-perubahan cuaca itu semuanya itu begitu indah, saudara. Tapi Ibu saya tidak tahu apalagi yang membuat saudara itu terkagum akan ciptaan Tuhan. Dalam beberapa hari ini, saudara, kita mungkin menjelang tahun baru, banyak dari kita akan berlibur keluar kota juga. Ada juga mungkin yang jalan-jalan hanya di LA saja. Saudara mungkin bisa coba melihat bagaimana indahnya ciptaan Tuhan di dalam kita ketika kita keluar dalam perjalanan saudara. Saudara, ketika kita begitu terkagum-kagum akan indahnya ciptaan Tuhan yang ada dalam dunia ini, maka kita seharusnya lebih terkagum lagi, saudara, dengan penciptanya, yaitu Allah Tuhan kita. Dia menciptakan segala sesuatu dengan begitu indah. Bapak Ibu Saudara, ketika saudara melihat Alkitab saudara, dalam Kejadian pasal 1, kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Dari matahari, bulan, bintang, bumi, segala jenis tumbuhan, binatang. Semua yang Tuhan ciptakan itu, Tuhan berkata itu baik. Dan saudara, dari semua ciptaan Tuhan, maha karya itu, dari ciptaan itu, semuanya itu adalah manusia, saudara. Manusia adalah masterpiece, saudara, dari semua ciptaan yang ada. Manusia itu begitu berbeda dengan segala ciptaan yang telah Tuhan ciptakan. Bapak saudara akan dapat melihat bagaimana manusia itu diciptakan menjadi yang begitu berharga. Saudara lihat, Tuhan itu menyediakan segala sesuatunya terlebih dahulu. Menciptakan yang lain-lainnya dulu, saudara. Seperti di bumi, mereka tinggal di Tuhan sediakan, Tuhan ciptakan terlebih dahulu matahari sebagai penerang, bulan, buah-buahan, sayur-sayuran, segala jenis binatang, untuk makanan yang diperlukan. Tuhan menyediakan apa yang manusia perlukan sebelum dunia ini dijadikan. Jadi saudara, ketika manusia itu diciptakan, kebutuhan manusia itu pun dapat terpenuhi. Coba saudara bayangkan, urutan penciptaan itu dibalik. Manusia itu diciptakan terlebih dahulu, lalu gelap terus. Oh ya, lupa. Akhirnya Tuhan baru menciptakan terang. Oh ya, akhirnya manusia itu tidak ada makanan. Oh ya, Tuhan akhirnya baru ciptakan sayur-sayuran, baru ciptakan binatang-binatang. Lalu dan berikut-berikutnya, saudara. Tapi kita melihat, saudara, Tuhan begitu menyayangi manusia. Tuhan menciptakan segala sesuatunya untuk memenuhi kebutuhan itu. Baru dia menciptakan manusia. Jadi saudara melihat bagaimana betapa berharganya manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Saya percaya saudara, kita pada saat ini pun Tuhan juga selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan. Sampai pada detik ini, saudara, di tahun 2021, bukankah Tuhan sudah menyediakan apa yang kita perlukan? Saudara, dalam Mazmur 8 ini, saudara, kita baca tadi tentang pemazmur yang begitu mengagungkan akan ciptaan Tuhan. Dia memulai dengan pujian kepada Tuhan. Dikatakan, ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dia memuji memuliakan nama Tuhan. Karena pemazmur tahu dan sadar bahwa puncak dari penciptaan maha karya Allah itu justru terletak pada manusia ciptaannya. Saudara, kalau lihat perspektif fisik, manusia itu tidak dapat dibandingkan dengan ciptaan Allah lainnya. Seperti matahari, bulan, bintang, makhluk ciptaan yang lainnya. Saudara, kita melihat bahwa sebenarnya kemuliaan Allah itu nampak, saudara, terlihat dari otoritas dan kuasa yang diberikan kepada manusia. Otoritas itu, saudara, seperti tadi saudara kita sudah baca, bahwa manusia itu diberikan kuasa otoritas untuk mengelola semua makhluk ciptaan lainnya. Ini membuktikan bahwa manusia ini adalah ciptaan Tuhan yang begitu berharga di mata Tuhan. Namun saudara, kita tahu manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak mentaati akan perintah Tuhan. Manusia mengikuti akan kemauannya sendiri, berjalan sendiri, menjauhi akan kebenaran firman Tuhan. Tapi saudara, manusia, walaupun manusia berjalan menjauhi Tuhan, Tuhan tidak membiarkan begitu saja. Tuhan tetap peduli
kepada kita, karena kita adalah manusia yang berharga di mata Tuhan. Tuhan tahu manusia bergumul dengan dosa, dan dosa itu seperti belenggu yang menjerat manusia. Tidak ada yang bisa melepaskan jeratan dosa itu, saudara. Tuhan begitu mengasihi kita manusia, dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus kepada kita, agar kita yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan darah Tuhan Yesus, maka belenggu dosa dapat dipatahkan, kita dibebaskan dari dosa, dan kita bisa mendapatkan keselamatan. Saudara, dengan melihat pengorbanan Tuhan bagi setiap kita, bukankah itu membuat kita menjadi semakin melihat bagaimana kita ini sungguh berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak akan melakukannya untuk ciptaan yang lain, tetapi Dia melakukannya untuk kita semua, saudara manusia. Maka saudara, kita melihat di dalam ayat berikutnya, Mazmur bilang, jika aku melihat langit, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakatinya dengan kemuliaan dan hormat. Seakan-akan pemazmur bertanya, siapakah manusia ini? Siapakah aku? Sampai Tuhan sampai mengingatnya, mengindahkannya. Siapakah kita? Apakah kita ini seorang yang baik, yang hebat, yang kuat, yang kaya, yang begitu berjasa untuk Tuhan? Saudara, tentu saja kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini seperti debu yang sebenarnya tidak berharga. Kitalah orang yang berdosa dan hina di mata Tuhan. Tetapi Tuhan mau mengingat kita. Dia mau memilih kita menjadi anaknya. Dia bahkan mengutus anaknya yang tunggal. Dia mati bagi kita, agar kita itu hidup untuk Tuhan, kita itu memiliki hidup yang baru. Kita dipulihkan menjadi ciptaan yang baru. Tuhan mengindahkan kita. Dan dikatakan dibuat sama seperti Allah, bahkan juga memahkoti manusia itu dengan kemuliaan dan hormat. Saudara, lalu pemazmur mengatakan, Tuhan membuat manusia itu mempunyai otoritas di atas bumi ini. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya, kambing domba dan lembu, sapi sekalian juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Tuhan memberikan otoritas ini, saudara, kepada ciptaan yang ada dalam dunia untuk mengatur, mengelola atas ciptaan yang ada dalam dunia ini. Kita melihat sampai sekarang, ini pun manusia tetap melakukannya, saudara, untuk menjaga alam binatang yang ada dalam dunia ini. Maka dari itu, saudara, respon dari pemazmur setelah melihat akan apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam dunia ini bagi manusia, respon pemazmur adalah memuliakan nama Tuhan. Saudara, kalau lihat di ayat yang terakhir, katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi ini. Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari di dalam bagian ini? Kita melihat apa yang telah Tuhan kerjakan bagi kita, manusia di bumi itu begitu luar biasa. Kita perlu menyadari bahwa diri kita tentu mengalami keterbatasan, rentan, dan terbatas. Namun kita mempunyai Tuhan yang tidak terbatas. Dia begitu peduli kepada kita. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Walaupun saudara dalam pandemi ini begitu sulit, saudara, tidakkah saudara sadar? Kita itu begitu berharga di mata Tuhan. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan beserta dengan kita. Dia adalah Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Maka dari itu, saudara, ketika kita mau menutup tahun ini, saudara, mari kita jangan lupa Tuhan. Mari kita ingat kembali akan apa yang telah dilakukan untuk kita. Mari kita ingat akan segala pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini yang menyertai kita di tahun yang tidak mudah. Walaupun saudara, terkadang Tuhan bisa mengizinkan ada beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu bisa buruk atau mungkin itu bisa tidak baik. Tapi saudara perlu ingat bahwa di dalam kesulitan apapun, ingatlah saudara pesan Natal yang baru saja kita lewati. Dialah Allah Immanuel menyertai kita. Dalam beberapa hari kita akan menutup tahun ini, saudara. Tahun depan kita tidak bisa prediksi, kita tidak tahu seperti apa.
Tapi mari kita ingat akan Tuhan. Kita ingat selalu akan firman-Nya. Dan mari kita melangkah di tahun yang baru ini, tahun depan, saudara, tahun 2022, dengan penuh keberanian. Karena Tuhan beserta dengan kita senantiasa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mengucap syukur atas firman-Mu pada malam hari ini. Sepanjang tahun Kau menyertai kami. Dalam suka, dalam duka, Engkau selalu ada buat kami. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini, yang bagaimana kami ini begitu berharga di mata Tuhan. Dan kami tidak mau melupakan Tuhan, karena karya-Mu yang begitu indah dan ajaib di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam beberapa hari ini kami akan memasuki tahun 2022. Sertai kami, ya Tuhan, berikan kami terus iman kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan mempersiapkannya dengan menaikkan satu pujian, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan dan menikmati. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin sepanjang tahun 2021. Saudara, hari ini adalah Rabu yang terakhir di sepanjang tahun ini. Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan terhadap keluarga kita, terhadap pekerjaan kita, terhadap pelindungan Tuhan dalam kesehatan kita. Mari kita, saudara, dengan penuh syukur kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk jemaat Tuhan di ICLA. Kita mau berdoa agar Tuhan boleh memberikan kesehatan dan juga tubuh yang baik, imun tubuh yang baik, saudara. Saudara, kalau melihat berita bagaimana kasus COVID sedang mulai naik, kita berdoa Tuhan melindungi umatnya dari virus COVID. Kita juga mau berdoa untuk pekerjaan Tuhan agar terus diberikan kestabilan, kelancaran di sepanjang tahun 2022 juga Tuhan boleh menyertai, diberikan pekerjaan, semuanya diberikan kelancaran. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan untuk jemaat-Mu di ICLA, kami menyerahkan untuk kesehatan bagi jemaat-Mu di tengah perubahan cuaca juga, mulai masuki musim dingin. Kami berdoa Tuhan agar Kau boleh menyertai umat-Mu dan juga memberikan kesehatan yang baik, imun tubuh yang baik, terlebih lagi di tengah kasus COVID yang sedang meninggi, dan kami berdoa agar Kau boleh melindungi umat-Mu ya Tuhan dari virus COVID ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk pekerjaan jemaat-Mu juga diberikan kestabilan dalam pekerjaan, diberikan kelancaran, sehingga mereka tetap boleh terus bekerja, berdoa juga untuk perusahaan pekerjaan di tempatnya Tuhan. Kau boleh memberkati, menyertai ya Tuhan, untuk rekan-rekan kerja Kau boleh menyertai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa untuk jemaat, untuk keluarga kita, saudara, khususnya. Oke, saudara, kita ada suami, ada istri, ada anak, ada menantu, ada cucu. Saudara, kita mau ingat mereka, kita mau berdoa agar Tuhan tetap melindungi mereka. Doakan agar Tuhan juga boleh menambahkan iman dan kehidupan mereka menjadi kehidupan yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan senantiasa. Mari saudara kita berdoa bagi keluarga kita.
Tuhan, kami bersyukur karena Engkau boleh memberikan kami keluarga, dan kami mau mengingat dan mau berdoa bagi mereka. Kami mau berdoa untuk suami, istri, anak, menantu, cucu, orang tua, dan kami mau berdoa agar Kau boleh melindungi Tuhan, keluarga kami, semua di dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa agar keluarga kami juga terus boleh percaya kepada Tuhan, Kau boleh menambahkan iman mereka, dan kehidupan mereka menjadi hidup yang sungguh takut akan Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, Kau boleh menyertai ya Tuhan, keluarga-keluarga kami ya Tuhan, keluarga di ICLE ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa untuk kebaktian tahun baru. Kebaktian tahun baru akan diadakan pada tanggal 1 Januari dan juga tanggal 2 Januari. Kebaktian tanggal 1 Januari itu kita akan merayakan dengan seluruh GIHO Kim Tong secara online, dan juga pada tanggal 2 Januari kita adakan pada hari Minggu. Kita mau berdoa Tuhan boleh memberkati kebaktian ini. Doakan agar Tuhan memberkati jemaat yang hadir secara onsite dan online. Tuhan juga lindungi dari COVID ini, dan Tuhan boleh memberkati, menambahkan iman dari setiap kebaktian yang ada. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk kebaktian tahun baru yang akan diadakan pada minggu ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk kebaktian seluruh Hokim Tong pada tanggal 1 ini boleh memberkati kami, dan juga doakan untuk segala persiapan yang harus dilakukan dari rekan-rekan yang berada di Bandung. Kau boleh menyertai ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kebaktian minggu ini dalam segala persiapannya dan yang melayani pelayan Tuhan. Kiranya Kau boleh memberkati, menyertai mereka dalam segala persiapan, sehingga boleh memberkati jemaat-Mu dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk jemaat yang hadir secara online dan juga secara onsite. Kau boleh menyertai, melindungi mereka ya Tuhan, dan memberkati dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita bersyukur pada minggu kemarin Diaken Yus Samudro dan juga Diaken Sucipto Kosasi telah dilantik untuk melayani di dalam pelayanan 2022. Saudara, kita perlu mendoakan untuk mereka agar sungguh mereka boleh Tuhan pakai melayani gerejanya, diberikan kebijaksanaan. Kita doakan juga untuk keluarga yang mensupport mereka di dalam pelayanan ini. Saudara, kita juga mau berdoa untuk anak-anak remaja, youth, yang ada di gereja kita ICLE, agar mereka boleh bertumbuh di dalam iman. Kita doakan mereka juga memiliki pergumulan yang baik dalam lingkungannya. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Kau sudah boleh memanggil dan memilih Bapak Yus dan juga Bapak Sucipto di dalam menjadi diaken yang melayani di tahun 2022. Kami berdoa Tuhan, Kau sungguh boleh memakai mereka dengan luar biasa. Jadikan mereka menjadi instrumen-Mu, menjadi alat-Mu bagi gereja-Mu di ICLE dan juga GIHO Kim Tong. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk keluarga yang mensupport di dalam pelayanan. Kau memberkati mereka dan Kau jadikan kehidupan mereka boleh menjadi saksi kehidupan bagi jemaat-Mu dan dimanapun Kau tempatkan mereka. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga bagi anak-anak youth yang berada di gereja ini, agar mereka bertumbuh di dalam iman, agar mereka sungguh ya Tuhan boleh bertumbuh mengasihi Tuhan. Kami mau berdoa untuk pergaulan mereka ketika di sekolah, di college, di tempat mereka studi, dimanapun Kau boleh menyertai, berikan pergaulan yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semuanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa bagi negara Brasil. Nah, negara Brasil ini, saudara, ada yang terkena banjir. Saudara, kalau melihat berita, dalam beberapa waktu ini terjadi cuaca ekstrim di beberapa negara. Sehingga, maka kita banyak sekali mendoakan negara-negara yang terkena banjir. Saudara, banyak sekali dari mereka kehilangan anggota keluarga mereka. Ada yang meninggal, saudara, harus mengevakuasi tempat tinggal mereka, rumah, kehilangan barang, harta benda mereka. Saudara, mari kita ingat mereka, doakan mereka, Tuhan boleh menguatkan dan mereka boleh mencari Tuhan. Doakan juga untuk pemerintah Brazil yang harus menyelesaikan permasalahan ini agar diberikan hikmat, kebijaksanaan. Mari kita sama-sama mendoakan bagi Brazil.
Tuhan, kami mau mengingat negara Brasil ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan Tuhan agar Kau boleh menolong, campur tangan. Dan juga banyak sekali negara-negara dunia yang mengalami cuaca ekstrim, sehingga ya Tuhan menyebabkan banyak sekali orang kehilangan tempat tinggal, ada kehilangan anggota keluarga mereka, dan ada banyak sekali hal. Ya Tuhan, kami mau berdoa agar Kau boleh memberkati dalam setiap proses bagi pemerintah dan para pekerja yang menyelesaikan permasalahan ini, yang setelah masalah ini ya Tuhan, agar sungguh boleh diselesaikan dengan baik. Kau berikan hikmat bagi mereka, kekuatan dan perlindungan. Kau boleh sertai ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang kehilangan. Kau boleh memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, yang terakhir mari kita berdoa untuk Amerika, negara di mana kita tinggal saat ini. Kita berdoa agar Tuhan boleh melindungi Amerika dari lonjakan COVID yang cukup tinggi. Berdoa bagi pemerintah yang harus mengambil kebijakan. Berdoa bagi mereka yang terinfeksi COVID, agar mereka Tuhan lindungi dan memulihkan. Saudara, kita berdoa agar sungguh Tuhan boleh campur tangan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan Amerika ke dalam tangan-Mu. Kau boleh lindungi ya Tuhan negara Amerika ini. Berkati dari pemerintahan, dari presiden, dari bagian kesehatan. Kau boleh memberkati ya Tuhan, memakai mereka, berikan hikmat, kekuatan bagi mereka di dalam ada keputusan yang harus diambil dalam negara ini. Kau berkati ya Tuhan, lindungi umat-Mu ya Tuhan, bagi pada saat ini di mana COVID semakin naik, semakin tinggi setelah Natal dan menjelang tahun baru. Kau boleh menyertai, melindungi umat-Mu ya Tuhan, di Amerika ini, agar tidak banyak orang terinfeksi ya Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan, Kau berikan tubuh imun yang baik bagi umat-Mu di Amerika. Lindungi dan juga pulihkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyertai semuanya. Kau pimpin, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita menyerahkan tahun 2022 ke dalam tangan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi, bagaimana di tahun 2022. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan ada bersama dengan kita. Mari saudara, kita menyerahkan tahun 2022 dalam tangan Tuhan. Kumpulan kita, semuanya kita serahkan semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan di tahun depan ke dalam tangan-Mu. Kami mau melangkah dengan penuh kepastian, karena kami tahu Tuhan pasti menyertai kami. Tuhan yang senantiasa berjalan bersama dengan kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah Immanuel. Kau datang untuk kami, dan kami, ya Tuhan, begitu berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan atas pada hari ini kami boleh berdoa bersama sepanjang tahun ini. Menyerahkan tahun depan ke dalam tangan-Mu. Kau sertai kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kebaktian doa ini dengan menaikkan satu pujian, Tuhan Yesus setia. Biarlah pujian ini dapat menjadikan kekuatan bagi setiap kita untuk kita boleh melangkah hari depan kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia.
Saudara, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Baik Bapak Ibu Saudara, hanya reminder pada tanggal 1 ini, pada hari Sabtu Saudara, kita akan ada online service tahun baru untuk seluruh GAI Ho Kim Tong. Jadi Saudara dapat mengikutinya pada jam 10 pagi pada hari Sabtu ini di dalam channel YouTube kita ICLA. Mari kita memulai waktu tahun baru ini bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada minggu ini kita akan ada kebaktian tahun baru. Ini akan ada combined service. Jadi saudara dapat mengikutinya. Bagi saudara yang sehat, saudara dapat datang secara onset jam 10 pagi. Namun bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang kurang tidak enak badan, sedang ada flu atau batuk, sakit tenggorokan, saudara dapat beribadah di rumah. Saudara, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kita ini juga akan ada combined service juga pada tanggal 9 Januari jam 10 pagi. Nah, saudara, untuk registrasi, saudara dapat menghubungi Ibu Lia. Baik, saudara, demikian warta yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita, memberkati kita memasuki tahun 2022. Selamat malam.